dahulukan makan. Dahulukan makan. Tapi dibahas lagi oleh Imam Al-Ghazali. Kata beliau, wa mahma kanatin nafsu la tatuqu ila at-ta'am wa lam yakun fi ta'khir at-ta'ami daruratun fal aula taqdimus shalah. Kalau memang kita itu kada tapi apa bahasanya, kada kelaparan banar ya, tapi sampai waktu makan ya, orang di rumah sudah menyiapkan. Tapi imbai waktu sembahyang. Kalau seandainya kita mendudikan kada makannya berdudi ya kan? Dan mendudikan makanan yang sudah siap itu ya kada apa-apa juga mun dilambat-lambatakan. Maka didahulukan, kata Imam Ghazali, dahulukan sembahyang dulu ya. Kalau nyamunnya kita mendudiakan makan tetap, dan mendudiakan kita itu makan, membuat makanan itu dingin, atau mengganggu pikiran kita dalam sholat, maka dahulukan makan. Tapi dengan syarat waktu sembahyang itu masih luas, masih banyak ya. Kalau waktu sembahyang sudah sempit, maka dahulukan sembahyang meskipun parut kelaparan ya. Kemudian berikutnya ayajtahida fi takfiril aidi 'ala at-ta'am walau min ahlihi wa waladihi, bahwa dia membanyakan tangan dalam makanan, maksudnya berjamaah ya, makannya berjamaah, walau min ahlihi, meskipun dari keluarganya, wa waladihi, dan anaknya, bahkan pembantunya, juga disunnahkan ya. Tapi sebagian ya ada yang bangunnya terlambat ya, ada yang tulaknya hancap keluar ya. Jadi ya, tapi jangan sampai ada waktu yang kita kada makan berjamaah ya. Artinya makan berjamaah itu harus ada juga ya. Jangan seumur hidup makannya sorongan aja. Apalagi makannya dalam WC misalnya. Biasanya pondokan ya santri datang kiriman ya kan, nang kawan juga pemalar banar di kamar ya kan. Kada kawan melihat kiriman datang ya langsungnya mendehemi ya, dintanya benar. Dalam hadis Nabi menyebutkan, ijtami'u ala ta'amikum yubarak lakum fihi. Ijtami'u, berkumpullah kalian ketika makan atas makanan kalian. Yubaraku lakum fihi, niscaya diberikan berkah untuk kalian pada itu makanan. Waqala Anas radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Anas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'kulu wahdahu, bahwasanya Rasul tidak pernah makan sendiri ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, khairut ta'am ma kathrat alaihi al-aidi, sebaik-baik makanan yaitu makanan yang paling banyak tangannya ya. Artinya berjamaah ya. Dan berjamaah itu juga ya kah? Ada juga kena adabnya pulang ya kah? Apalagi jamaahnya satu talam bertujuh ya kah? Satu talam bertujuh. Ada yang sepiring-sepiring kada ya kah? Di antara adabnya ya kah? Tapi kena disebutkan juga bang. Ini iklannya aja dulu. Ya kah? Pas makan setalam itu bertujuh. Makan ya kah? Tapi jangan sampai menjilat jari dahulu. Ya kah? Berdurija habis tuntung seberataan hanya menjilat tangan. Atau mengucup apa? Mengucup tangan ya kah? Jangan imbah suap, kucup tangan, imbah suap sekali, kucup tangan.
Mbak suap sekali kucup tangan ya kan. Gelisah orang yang dihiga kita makan tuh gelisahnya ya kan. Nah itu sudah semuanya, yaitu adab sebelum makan ya. Ya kan? Sebelum makan. Pertama semalam itu makanannya halal. Ya kan? Makanannya halal, dipastikan halal, kemudian thayyib, bagus. Kemudian bisa aja basuh tangan, kemudian mandak makanan dilapik ya kan, atau di piring, hendak meja ya boleh juga semalam itu ya kan. Kemudian duduk yang bagus ketika makan ya kan. Kada yang babi rangkang, bedungkung ya kada. Kecuali orang-orang yang semalam itu yang kada kawa juga. Kemudian niat dalam makan untuk menjadi atau untuk orang yang untuk terjaga takwa dan taatnya. Kemudian yang terakhir selanjutnya yaitu dia ridha, senang apapun makanan yang ada di hadapannya, kemudian berjamaah. Kemudian ketika sudah hendak memulai makan, kata Imam Ghazali, ayyabda bi bismillah fi awwalihi wa bilhamdulillah fi akhirih. Bahwa dia memulai dengan bismillah pada awalnya dan dengan alhamdulillah pada akhirnya. Walau qala ma'a kulli luqmah bismillah fa huwa hasan. Kalau dia setiap suapan baca bismillah, maka itu lebih bagus. Lebih bagus. Atau 3 kali bismillah dulu sekali, kemudian bismillahirrahman yang kedua kali suap, kemudian yang ketiga kali suapan bismillahirrahmanirrahim, hanya makan sampai habis. Wa yajharu bihi, dan hendaklah dia bernyaring ketika membaca bismillah. Kenapa? Liyudzakkira ghairahu, supaya yang mendengar itu juga ingat makan bismillah. Pentinglah bismillah ini ya, penting ya. Disebutkan bahwa di dalam kitab Syarah Ratibul Haddad ya. Jadi Ratibul Haddad, wiritan yang kita rancak baca itu ya kan, ada yang mensyarahkannya, ada yang menjelaskannya ya kan. Di antara isinya bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarr bi masyiatillah. Nah, jadi bismillah di situ dibahas di syarahnya itu. Diceritakan di situ ada syaitan samin dengan syaitan mahzul, syaitan lamak lawan syaitan kurus. Ya. Ujar syaitan lamak lawan syaitan kurus, kenapa kamu ini kurus ya kan? Maka bahri lamak aja. Ujar yang si siapa? Si kurus, aku ini tugasnya lawan lakian ngarannya si anu ya kan? Inya mun masuk ke rumah baca bismillahirrahmanirrahim, keluar rumah baca bismillahirrahmanirrahim, bangun baca bismillahirrahmanirrahim, duduk pun bismillahirrahmanirrahim, makan bismillah, minum bismillah. Ya kan? Selama itu juga aku kada kau parak lawan inya, ya kan? Jadi kan kita ni setiap masing-masing kita ini ada syaitannya, ya kan? Ada syaitannya. Kemudian ujian yang si kurus, kenapa ikam lamak? Ujian si lamak, aku ini mendampingi seorang laki-laki, tapi laki-lakinya lalai atau kada tapi mengingat lawan Allah Taala. Ya kan? Kada pernah juga baca bismillah, apapun dia kerjakan kada bismillah. Maka aku pun apapun yang dia lakukan, aku ikut serta, ikut merasakan apa yang dia rasakan, terasai berataan. Nah, wa arkabu ala unuqihi kadabbah, dan aku ya kan duduk di mana, di atas pinggulunya seperti menaiki binatang. Nah, jadinya bahambin, nah, tapi di atas mana? Di atas bahu. Nah, ujar si syaitan ini ya. Jadi di antaranya apa? Di antara kita itu open house kah lawan syaitan itu ya gitu, kada bismillah ya. Membuka pintu untuk syaitan masuk ke diri kita itu di antaranya kada bismillah gitu. Sama halnya kita itu
sama dengan membuka pintunya syaitan ketika kita ini banyak mengeluh, ya. Banyak mengeluh dan kurang bersyukur, ya. Kayak apa di pengajian sore kudu kumpul tuh, ya kan, di radio, ya, jelasin punya kada bersyukur itu membuka pintu syaitan, ya kan, masuk ke diri kita, ya kan. Nah, kemudian disebutkan di dalam kitab Al-Yawaqid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qutub Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau menceritakan di situ bahwasanya Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, beliau ditugaskan untuk mengepung satu kaum daripada orang kafir yang berada di benteng mereka. Kemudian mereka mengatakan, apakah engkau yakin dengan agama Islam itu benar? Kalau engkau yakin itu benar Islam itu, maka perlihatkan buktinya. Lalu ujar Sayyidina Khalid, silahkan, apa yang kamu kehendaki. Ya, maka kaum kafir ini yakah membawakan racun yang paling berbahaya. Ya, menciumnya aja sudah membuat orang mati, apalagi sudah takinum, matinya cepat banget. Ujar rubuhan kafir, ni minum ini racun, ya. Munnya pian kada mati berarti Islam itu bujur. Mun pian mati Islam itu kada bujur. Iya, sidin mana? Diambil sidin, kemudian sidin membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian beliau kinum, falam yadurrahu, maka tidak memudaratkan akan Sayyidina Khalid bin Walid, ya. Karena yang membacanya Sayyidina Khalid bin Walid, ya, orang yang penuh dengan keyakinan, ya, keyakinannya full 100%, ya. Jadi baca bismillah aja racun nomor 1, ya kan, dijulungi orang kafir kada mempan lawan sidin. Akhirnya mereka mengatakan apa? Hadza huwa dinul haq, inilah agama Islam yang benar, berarti bujur ini Islam ini. Akhirnya wa aslamu jami'an, semuanya masuk Islam, ya. Jadi keyakinan itu penting juga, ya. Jadi ada, ya, guru lawan murid nih. Guru ini menjelaskan keistimewaan bismillah, ya kan? Asal yakin aja gurunya deh bismillah. Kebetulan murid ini, ya kan, mendatangi gurunya harus lewat apa? Lewat sungai, ya. Jadi murid-muridnya datang pakai jukung. Si murid ini, ya kan, yakin betulnya, diamalkannya bismillah, dilampahkannya bismillah ini. Lawas-lawas, ya kan, datang ke gurunya. Guru berdoa selamat, ulun undangan, ya kan. Undangan apa aja gurunya? Doa selamat aja, ya kan. Doa selamat aja. Oh, aja gurunya, sampai waktunya tulakan diambili gurunya deh. Sampai ke tepi sungai, gurunya mana kapalnya. Kada guru kada bakapalan lagi. Pakai bismillah aja kawa sudah. Artinya sudah kawa si murid ini berjalan di atas banyu pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, berjalan kada bakapal lagi. Ya kah? Nang si guru melihat, iya amjar. Iya amjar sidin. Santri banyak juga di bawah sidin, ya kah? Hadang lu sidin, ya. Macul kopiah sidin, ya kah? Macul kopiah ini kadang apa, ya kah? Kalau bina basah kopiah sidin, ya. Ya kah? Nah, artinya di situ, ya kah? Bisa aja, ya kan, lebih istimewa murid daripada gurunya, ya kan? Dan murid itu ya tidak dapat juga keistimewaan itu kalau tanpa gurunya, ya kan? Nah. Kemudian disebutkan Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, man khafa dararan min as-summi aw ghairihi fi ta'am falyaqra li ilafi quraishin sab'an qabla al-akli fa innahu la yadurruhu aw ma hadha ma'nah.
Ujar Sidin, barang siapa yang takut akan kemudaratan atau bahayanya satu makanan, maka hendaklah dia membaca li'ilafi Quraisyin 7 kali sebelum makan. Maka sesungguhnya itu tidak akan membahayakan dia. Di antara khasiat surah Quraisy, 7 kali sebelum makan. Kemudian kata Imam Ghazali lagi, wa ya'kulu bil yumna, dan hendaklah memakan ia dengan tangan kanan. Wa yabda'u bil milhi, dan hendaklah dia memulai bil milhi dengan garam atau uyah. Wa yakhtimu bihi, dan hendaklah dia menutup makannya bihi dengannya uyah. Nah, jadi yang Ghazali jisidin uyah aja sidin. Disebutkan dalam riwayat an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul ini pernah mengatakan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, ibda ta'amaka bil milhi waqtim bil milhi, fa innal milha shifaa'un min 70 da'an minhal junun wal judham wal baras wa waj'ul batan wa waj'ul atras. Kenapa jadi uyah dipadahkan Imam Ghazali? Sekalinya memang ada riwayatnya bahwa Rasul mengatakan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, ketika makan mulailah dengan mencicipi uyah. Waqtim bil milhi, sudah tuntung akhiri dengan uyah. Kenapa? Fa innal milha shifaa'un, maka sungguhnya uyah itu adalah obat daripada 70 macam penyakit. Manfaatnya ya kan? Minha, di antaranya al-junun, kegilaan, wal judham, penyakit kusta, wal baras, belang, waj'ul batan, sakit parut, waj'ul adras, dan sakit gusi. Jadi uyah nih, ya kan? Tapi dengan porsinya yang secukupnya, ya kan? Kalau dilihat dari buhan dokter tuh, ya kan? Memang awak kita ini perlu uyah, tapi disesuaikan dengan usianya masing-masing, ya kan? Kalau masih bayi, uyahnya sedikit aja. Kalau sudah tua, ya kan, remaja, ini paling kada 1 sendok teh, ya kan, konsumsi uyahnya nih. Di antaranya menjaga organ tubuh di awak, ujurubuhan dokter, ya kan, ulama dokter nih, menjaga organ tubuh yang ada di awak, ya. Jadi manfaatnya itu bagus juga sekalinya, menjaga dehidrasi macam-macam ya kan. Jadi ada perintah dari Rasul untuk Sayyidina Ali. Makanya Imam Ghazali juga membuat bahwa memulai atau mencicipi uyah sebelum makan ini termasuk sunnah di dalam makan. Makanya ada orang makan nasi pakai iwaknya uyah aja, ada juga ya kalau. Wa yusaghirul luqmata wa yujawwidu mudghaha, kemudian yusaghirul luqmah, mengecilkan suapannya, artinya sedang-sedang aja ya. Wa yujawwidu mudghaha, dan hendaklah dia membaguskan mengunyah itu makanan. Wa ma lam yabtali'ha lam yamuddal yadu ila al-ukhra, dan makanan yang belum dia telan dan makanan yang belum ditelannya hendaklah tidak mengulurkan tangannya kepada
makanan yang lain. Nang dimuntung masih ada, belum tertaguk lagi Sidin, maka tangan itu jangan mengambil makanan basah, ya. Tuntung akan ditaguk dulu, hanya menggarak tangan tangan kanan yang hendak mengambil makan, ya. Fa inna dzalika ajalatun fil akli, maka sesungguhnya itu adalah tergesa-gesa pada makan. Nah. Wa alla yadhumma ma'kulan, dan bahwa tidak mencela ia ma'kulan akan barang yang ia makan, akan yang dimakan. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam la ya'ibu ma'kulan. Rasul tidak pernah mencela satu makanan. Kana idza a'jabahu akalahu wa illa tarakahu. Nabi ketika beliau makanannya nyaman, ya kan? Beliau makan. Munnya kurang lan sidin, ya kan? Tarakahu. Beliau kada makan. Tarakahu, beliau meninggalkan akan dia makul, sesuatu yang dimakan itu. Artinya kada mencela meninggalkan mencela itu makanan, ya. Mun sidin ketujuh, ya, makan. Mun yang kada ketujuh sidin kada mencela lawan makanan. Di antara doa, ya kan, yang disebutkan oleh Al-Imam Murtadha Az-Zabidi, ya, dan syarah Ihya Ulumuddin yang namanya Ittihaf As-Sadatul Muttaqin, ya. Jadi Ihya Ulumuddin itu ada juga syarahnya. Nah, syarahnya ini dikarang oleh Al-Imam Murtadha Az-Zabidi, seorang habib, ya, seorang sayyid. Beliau mensyarahkan kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menyebutkan di antara doa yang ada sebelum makan, di antaranya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ma razaqtana mimma nuhib ij'alhu 'aunan ila ma tuhib wa ma zawaita 'anna mimma nuhib ij'alhu faraghan lana fima tuhib. Sebelum makan, ya, kada yang Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar aja kada. Nah, ini ada lagi. Didahului dengan salawat, kemudian wa ma razaqtana mimma nuhib, ya Allah, apa yang kau berikan kepada kami dari apa yang kami sukai, maka jadikanlah itu sebagai penolong untuk kami bisa melakukan apa yang engkau sukai. Wa ma zawaita 'anna mimma nuhib, dan apa yang engkau tidak berikan kepada kami, maka jadikanlah itu sebagai wasilah perantara kami untuk mendapatkan apa yang engkau sukai, ya kan? Apa yang kada diberi Tuhan, jadikan itu sebagai kekosongan yang bisa kami isi untuk segala perbuatan yang engkau sukai. Warawat Aisyah radhiyallahu anha, dan Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan, ladaghat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqrabun fi ibhamihi min rijlihi al-yusra ladghah. Rasulullah pernah disengat kalajengking di jempol kaki kirinya, di jempol kaki kiri. Lalu ujar Nabi, bawakan putih yang rancak dibuat ke adonan. Maksudnya apa? Uyah. Fajina bimilhin, maka kami datang membawa uyah. Fawada'ahu fi kafihi, maka Nabi menandak di telapak tangan Sidin. Kemudian beliau jilat 3 kali. Kemudian beliau andak itu di atas jempol kaki beliau yang terkena sengatan kalajengking. Fasakanat anhu, maka
sakit yang beliau rasakan menjadi berkurang. Nah, jadi ini ada juga riwayat Nabi mengobati sakit beliau dengan uyah, yaitu digigit, disengat kalajengking, ya. Lain ular lain, ya. Atau apa? Buntal lain juga, ya. Tahulah buntal, ya. Tapi sini riwayatnya kalajengking, ya. Nabi pakai uyah mengurangi sakitnya itu. Wa yakula mimma yalihi illal fakihah, dan bahwa dia memakan mimma yalih dari apa yang hampir atau dekat dengannya, kada tangannya kada terbang ke lain-lain, tak ada. Illal fakihah, kecuali buah, maka boleh aja tangannya terbang, ya. Fa inna lahu ayyujila yadahu fiha, maka bahwasanya bagi yang makan boleh dia menjalankan tangannya untuk mengambil buah. Tapi apa, ketika makan itu satu macam, ya. Kalau orang sediakan macamannya banyak, maka boleh aja melingkau-lingkau tangannya tuh. Nah. Nila ada, ya, papuyu ada, bawal ada, ya, hiu ada, misalnya tahu itu boleh dimakan, ya, kalau tapi tabiatnya itu kan buas, ya, buas. Jadi kada baik juga dimakan, ya. Tapi itu betaring, ya Allah, betaring juga. Hiu itu betaring. Betaring lah gitu. Tahulah betaring kah? Dalilnya itu hadis Nabi SAW, kul mimma yalik, makanlah apa yang parak lawan engkau. Kemudian Rasul yadur ala al-fakihah, fa'ala al-fakihah, tangan beliau melingkau juga ketika mengambil buah, ya. Kada buah nang parak aja kada, tapi buah nang kada parak lawan sendiri beliau ambil juga. Kemudian wa alla yakula min darwatil qas'ah wala min wasatit ta'am. Ini ketika makan roti lah, jadi kena orang selain kita ini makannya roti, ya kan? Dan Nabi di zaman itu pun ya makan roti juga, ya, kada nasi. Di antara adab yang datang daripada riwayat Nabi ketika makan roti, ya kan? Tidak makan dari pertengahan roti, ya, sebagaimana kita pun ya ada makan nasi itu dari tengahnya, ya. Tapi makannya mulai pinggir. Tapi kada mulai pinggir kemudian berputar pinggir ya kada juga. Tapi pinggir sudah mulai pinggir itu ya langsung aja sudah, ya. Kada mulai pinggir diputarnya piringnya karena mulai pinggir aja, ya. Kada juga gitu. Artinya pinggir itu setupang mulainya pinggir, habis itu langsung aja ke atasnya, ya. Kada yang pinggir aja, ya. Ada juga.
Kata Imam Ghazali menyebutkan akrimul khubza fa inna Allah Ta'ala anzalahu min barakatis sama. Akrimul khubza, muliakanlah roti, ya kan? Fa inna Allah Ta'ala anzalahu, maka sungguhnya Allah Ta'ala menurunkan akan dia itu roti min barakatis sama, dari keberkahan langit. Apa itu? Yaitu air hujan. Air hujan. Ya, karena roti itu dari gandum, ya. Gandum itu kada akan tumbuh kecuali dengan air, dan air itu ya dari langit. Maka kata Nabi akrimul khubza, muliakanlah roti. Ya kada roti aja, ya kan, muliakanlah setiap makanan, ya kan. Makanya sebagian ya Allah, ya, roti di tanah, ya kan, dihamputakan orang di tanah, diambil, ya kan, dikepinggirakan, ya kan. Karena Nabi dalam hadisnya riwayat mengatakan apa? Akrimul khubza, muliakanlah roti itu. Wala yamsah yadahu bil khubzi, dan tidak menjadikan roti sebagai lap, sebagai melap tangannya, ya. Wala yamsah yadahu bil khubzi, dan tidaklah dia mengusap tangannya dengan roti. Roti yang kada baik lagi, misalnya diulahnya lap, ya jangan. Pas makan, ya kan, sudah bismillah, ya kan. Kemudian pas makan gugur ke bawah, ya. Sebiji, 2 biji, 3 biji gugur, ya kan. Nah, maka kata Nabi, idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha. Kalau gugur apa yang kalian makan ke lantai, maka diambil. Kemudian setelah diambil, kalau ada sesuatu yang kada baik dibuangi. Wala yad'u hal syaitan, dan tidak membiarkan ia bagi syaitan. Diambil. Ya kan? Kalau gugurnya kemana? Kelicak, ya kada lagi diambil, ya kan? Kada lagi diambil. Jadi yang gugur itu juga, ya kan, tempatnya bersih juga, ya kan. Mana kada bersih, ya kada lagi diambil, ya. Gugurnya di tanah, ya. Mana masih kawa dihilangi tanahnya, berarti ambil aja. Mana kada kawa, berarti ya sudah. Wala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqa asabi'ahu, dan tidaklah dia membasuh tangannya dengan mindil, dengan lap, sehingga dia mengucup segala jari-jari yang ia pakai untuk makan. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al-barakah, maka sungguhnya dia tidak tahu di mana letak makan itu yang ada keberkahannya, ya kan? Kalau Nabi makannya pakai 3 jari, karena yang dimakan pun perlunya 3 jari, ya kan? Makan roti perlunya kada banyak, tapi kalau nasi perlu berapa? 5 jari. Nah, berarti yang dikucup kelimanya lah, ya kan? Ya kan? Mulai jari yang paling panjang, ya kan? Berarti jari tengah, jari telunjuk hanya jari mana? Jari manis, jari kelingking hanya jari jempol. Nah, jempol, jadi ibu jari, ya kan? Jempol juga, ya Allah, jempol. Mulanya makan nasi 3 jari aja, ya kan? Berarti 3 aja, ya. Karenanya suapannya sedikit aja, tinggal dikitannya misalnya makan, jadi pakai 3 jari. Kada yang apa? Berauk makan, ya kada. Wala yanfukhu fi at-ta'amil har fahuwa manhiyun anhu, dan tidaklah meniup ia pada makanan yang panas, maka itu adalah sesuatu yang dilarang. Ujar Imam Ghazali, bal yasbiru ila an yashula akluhu,
tapi hendaklah dia bersabar sampai sampai nyaman inya makan, ya. Ya, kemudian dingin benar ya kurang juga, ya. Sedang ya panasnya. Meniup makanan yang panas, meniup, ya. Berarti mungkin kipas angin kada sekolah, ada juga anakan panas-panas, ya. Kalau kawainya diambilnya kipas angin yang halusnya itu, ya diandaknya di makanannya, ya. Nah, kemudian kita sambung lagi insyaallah minggu depan, ya, insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa jiran kita, kabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat, diberikan yang kita hasanah minal maut. Amin Allahumma amin. Ala hadiniya wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fil ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.